Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saat ini saya akan berkolaborasi dengan kedua rekan saya dalam pembuatan tugas modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Di kesempatan ini saya akan berperan sebagai supervisor dan saya Fitster Sangkai SPD sebagai coach. Saya Adistira Ming SPDK sebagai coach. Selamat menyaksikan. Hai Pak Fister, apa kabar? Puji Tuhan, baik Pak Joyke. Pak Joyke, gimana kabarnya? Saya juga baik Pak Fister, sama seperti Pak Guru Fister. Oh iya Pak, hari ini mau melakukan proses coaching dengan Bu Guru Adisti ya? Iya Pak Joy, saya akan melakukan coaching dengan Bu Guru Adisti. Oke, nah, sebelum proses coaching ini Pak Fister, ada sedikit yang perlu kita obrolkan terlebih dahulu. Apakah boleh? Ya, tentu saja boleh Pak. Oke, nanti Pak Fister dalam coaching ini kan Bapak akan berperan sebagai coach dan Bu Guru Adisti sebagai coaching. Nanti saya akan ikut mengamati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah Pak Fister mengikuti langkah-langkah coaching itu, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Lalu kemudian saya juga akan mengamati apakah Pak Fister itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Ibu Guru Adisti nantinya. Dan saya juga akan mendengarkan nih Pak dan mengamati respon serta jawaban dari coaching. Nah, apakah sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan oleh Pak Fister? Sebelum dilaksanakan proses observasi, ada pertanyaan untuk Pak Fister. Apa boleh ya Pak? Ya, tentu saja boleh Pak Joyke. Oke, nah untuk pertama nih Pak, kompetensi apa sih yang sebenarnya yang ingin Pak Fister kembangkan dalam proses coaching saat ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, dari ketiga kompetensi itu Pak, di antara ketiganya kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Pak Guru Fister kembangkan itu yang mana? Yang lebih spesifik ya Pak. Yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif Pak Joy dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, yang lebih spesifik yang mau dikembangkan adalah mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, kira-kira nih indikator seperti apa yang sebenarnya diharapkan oleh Bapak? Saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi dan juga rencana aksi atau rencana ke depan. Nanti apa yang akan dilakukan oleh coaching. Begitu ya Pak. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coaching sudah bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi dan coaching juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Iya, seperti itu yang ingin saya kembangkan Pak. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya Pak Fister. Nanti silakan Bapak Fister melakukan proses coaching. Saya akan mengamati dan lakukan sebaik mungkin. Nanti setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol kembali. Nah, boleh kan Pak? Ya, oke, siap Pak Joy. Iya, sampai ketemu ya Pak. Tetap semangat. Siap. Ya, selamat sore Bu Adisti, apa kabarnya? Selamat sore Pak Fitzer. Saya cukup baik Pak. Oh. Katanya ada yang mau diomongin ya? Apa sih? Iya Pak Fitzer. Sebetulnya saya sekarang ada sedikit masalah dengan pembelajaran matematika di kelas saya ini. Saya kan mengajar di kelas 1, tapi masih banyak siswa yang belum bisa calistung. Jadi hal ini menjadikan siswa saya ini takut dengan pelajaran matematika. Sehingga karena rasa takut itu, nilai-nilai yang didapatkan oleh anak-anak menjadi kurang Pak. Oke, jadi itu ya masalahnya. Menurut Bu Adisti, mengapa anak-anak
kok takut pada pelajaran matematika sehingga nilai mereka berkurang di bawah KKM? Gini Pak, saya kan mengajar di kelas, siswa-siswa saya rasanya takut begitu kalau mulai pembelajaran matematika. Pada saat saya mengajar kan saya mengajarkan klasikal. Biasanya saya memberi penjelasan kepada murid-murid saya. Murid-murid saya itu banyak yang diam. Dan kalau saya bertanya, jarang yang memberi respon, dan saya juga menggunakan sumber belajar dari buku paket saja, Pak. Oh, oke. Karena waktu kita ngobrol pendek nih Bu Desti, Ya. Ibu ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita ini? Nah, saya sih berharap, Pak, bisa mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol kita ini. Agar supaya murid-murid saya ini bisa menyukai pembelajaran matematika dan bisa memahami materi bilangan dengan baik. Berarti mencari solusi supaya anak-anak itu menyukai pelajaran matematika dan memahami materinya. Maaf Bu, Adesti boleh tanya Bu, saat mengajar Bu Adesti pakai media atau metode apa saja yang digunakan? Nah, jadi Pak, kalau saya mengajar, saya menggunakan metodenya secara klasikal. Begitu-begitu aja. Saya mengajar, kemudian siswa saya itu mendengarkan. Saya mengajar, jadinya seperti ceramah begitu Pak. Dan terus untuk medianya ya hanya buku tulis dan buku bacaan yang sering dibawa murid yang dipinjam dari sekolah itu. Kalau boleh tahu materi yang diajarkan sekarang apa ya? Materi untuk saat ini saya mengajar bilangan 1 sampai dengan 10. Jadi anak-anak itu menulis lambang bilangan 1 sampai 10. Terus nama bilangannya dan menuliskan jumlah benda yang ada di kelas. Saya juga menyajikan bilangan tapi acak dan anak-anak diminta mengurutkan begitu Pak. Oke. Menurut Ibu, apa yang menjadi ukuran sehingga anak-anak itu menyukai dan memahami materi bilangan itu seperti yang Ibu harapkan? Menurut saya nih Pak, murid yang menyukai pembelajaran matematika itu murid yang antusias dan fokus saat pembelajaran matematika. Lalu yang memahami materi bilangan, yang bisa membaca dan menulis bilangan, tentunya bilangan 1 sampai dengan 10 gitu Pak. Oke, jadi begitu ya Bu. Nah, ini idealnya murid yang menyukai pelajaran dan memahami materi itu seperti yang dijelaskan Ibu tadi. Mereka itu antusias dan fokus pada mata pelajaran matematika. Nah, kalau murid-murid ada di level itu, kita pakai level 10 atau maksimal. Sekarang ini mereka ada di level mana? Kalau saya amati nih Pak, rata-rata berada di level 5. Memang ada beberapa murid yang senang pelajaran matematika dan memahami materi bilangan karena sudah bisa calistung. Jadi menurut saya saat ini ada di level 5 Pak. Lalu menurut Ibu harapannya mereka ada pada tingkatan pemahaman materi dan menyukai pelajaran matematika itu ada di level berapa? Kalau saya sih, saya berharap mereka itu ada di level 7 Pak, paling tidak. Dan penguasaan materi yang bisa berada di level 8. Tapi secara perlahan-lahan saja. Mungkin bisa dinaikkan ke angka 7, kemudian bergerak ke 8. Karena kan itu semua butuh proses ya Pak Fitzer. Sebagai guru SD, tentunya bukan hanya matematika yang Ibu ajarkan. Adakah pelajaran lain yang Ibu ajarkan, tetapi murid-murid senang belajar dan ada pada level yang Ibu harapkan itu? Iya Pak, jadi gini, saya dulu pernah mengajar bahasa Indonesia menggunakan video pembelajaran yang ada animasinya begitu Pak.
dan mereka sangat antusias begitu mengikuti pembelajaran melalui video ini, Pak. Anak-anak itu antusias ya, dan suka pembelajaran menggunakan video. Ya. Lalu kira-kira kedepannya apa yang akan Ibu lakukan? Apa saya membuat video gitu ya Pak Fitzer, menggunakan suara saya sendiri sesuai dengan karakter siswa, dan saya membuat video pembelajarannya lengkap dengan isi materi yang kekinian, dan saya tambah dengan menyiapkan media-media pembelajaran baik berupa kartu angka bilangan atau nama bilangan itu sendiri ya Pak. Wah, keren ya Bu. Memang sangat baik. Menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini Bu? Untuk ukuran keberhasilan murid-murid saya ini tuh memang jadi senang dan antusias saat pembelajaran matematika. Lalu pasti mereka akan memahami tentang materi bilangan dengan baik. Apakah menurut Ibu Adesti akan ada kendala dalam penerapan rencana ke depan? Nanti mungkin kendalanya itu saya perlu waktu untuk membuat video pembelajaran dan tentunya menyiapkan media-media yang saya perlukan tadi itu. Kira-kira perlu waktu berapa lama Bu untuk menyiapkan media-media yang akan dibutuhkan? Nanti mungkin butuh 2 sampai 3 hari sih Pak. Itu ya. Apakah ada seseorang yang mungkin bisa membantu Ibu untuk mempersiapkan pembelajaran nanti? Oh iya Pak, saya ingat. Saya mungkin nanti akan berkolaborasi dengan teman saya untuk membuat video pembelajarannya supaya lebih kreatif dan inovatif begitu Pak. Saya juga akan meminta bantuan untuk menyediakan media-media pembelajarannya bersama dengan teman saya itu Pak. Baik, kira-kira kapan Ibu Adesti mau menerapkannya di kelas? Mungkin saya akan siap menerapkannya mulai Senin nanti Pak. Oke, semoga nanti dengan ide-ide yang sudah disampaikan tadi, anak-anak lebih menyukai matematika dan memahami materi tentang bilangan 1 sampai 10 dengan baik. Baiklah Bu, kita sudahi ngobrol-ngobrol kita ini. Apa yang Ibu Adesti dapatkan dari ngobrol-ngobrol ini? Ya, puji Tuhan Pak Mister. Setelah kita ngobrol-ngobrol ini, saya mendapat pencerahan, mendapatkan pengajaran bagaimana saya harus melaksanakan proses pembelajaran khususnya tentang pelajaran matematika ini, agar supaya siswa saya itu lebih senang dan lebih tertarik dengan pembelajaran matematika ini, dan semoga nanti hasil dari anak-anak didik saya akan meningkat sehingga saya akan terus membuat video pembelajaran dan tentunya menyiapkan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Amin. Semoga tercapai ya Bu. Tetap semangat. Setelah pelaksanaan pembelajaran, boleh dong kita share kembali. Saya juga ingin mendengar keseruannya dari Ibu Adesti. Iya Pak, saya juga ingin membagikan pengalaman saya ini. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk mendengar masalah saya, dan salam untuk keluarga di rumah. Ya Bu, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Selamat sore Pak Mister. Senang bisa ketemu kembali Pak. Selamat sore juga Pak Jeka. Saya juga senang bisa kembali bertemu dengan Bapak. Oke Pak, tadi Bapak sudah selesai melakukan coaching dengan Ibu Adesti. Apakah berjalan dengan lancar coachingnya? Puji Tuhan Pak, berjalan dengan baik dan lancar. Oke, setelah melakukan observasi coaching tadi ya Pak Mister, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Ya silakan Pak Jeka. Apakah Bapak merasa puas dengan proses coaching yang telah Bapak lakukan tadi itu?
Ya, secara keseluruhan saya cukup puas karena ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Adesti yaitu menumbuhkan minat pada mapel matematika dan pemahaman terkait materi matematika bisa menemukan solusinya. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih yang membuat Pak Fister menilai demikian? Saya menilai dari jawaban yang disampaikan Ibu Adesti, saya rasa berhasil dan terukur untuk dilakukan. Semua itu upaya dari Ibu Adesti tetap fokus dan menunjukkan sikap yang terbuka, sekaligus membangun hubungan komunikasi yang baik, mendengarkan secara penuh dan saya memahami pesan yang disampaikan serta usaha dalam menyusun pertanyaan yang berbobot untuk mendorong koci menemukan jawaban dari masalah yang dihadapi serta mengambil tindakan yang nyata. Oke. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya Pak, silakan. Saya juga ingin sekali mendengarnya Pak. Oke Pak Fister, selama proses coaching tadi, Bapak sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuannya, melakukan identifikasi, menyusun rencana aksi, dan membangun sebuah tanggung jawab. Dalam hal menemukan solusi, Bapak berhasil menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, baik berdasarkan penjelasan dari Bu Adesti, dan pertanyaan itu sangat relevan dan berhubungan dengan apa yang menjadi target utama dalam pembicaraan, yaitu menemukan solusi. Bapak juga telah berhasil memancing koci untuk berpikir dan membuat rencana aksi, dan juga berhasil mengarahkan koci untuk setelah membuat rencana aksi menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri koci agar rencana aksi itu bisa dilakukan dengan baik. Bagaimana pendapat Bapak terkait pengamatan saya ini? Awalnya saya berpikir bahwa ada tahapan yang saya lewati, namun ternyata puji Tuhan saya boleh melakukan proses coaching ini dengan alur Tirta yang benar. Saya ucapkan terima kasih untuk penilaiannya Pak. Oke. Iya Pak, namun ada hal yang sebenarnya yang bisa lebih Bapak kembangkan lagi terkait kompetensi mengajukan pertanyaan. Misalnya terkait siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam bekerja sama dalam rencana aksi itu. Kita misalkan nih Pak, tidak ada yang mau bekerja sama karena alasannya masing-masing. Jadi rekan-rekan menolak untuk bekerja sama. Kira-kira apa rencana yang dapat Ibu lakukan? Nah, kira-kira seperti itu yang bisa Bapak gali lagi. Siapa yang dapat terlibat rencana aksi yang dinilai sangat baik tadi yang Bapak sampaikan. Karena belum tentu kan setiap rencana yang akan kita buat ini akan diterima baik oleh rekan sejawat kita. Jadi kita harus punya strategi ke depannya, menyusun pertanyaan untuk mengantisipasi ketika hal-hal yang demikian terjadi dengan pertanyaan yang dimunculkan untuk menggali potensi dari coaching yang sedang kita coaching. Ya Pak, terima kasih untuk masukannya. Saya sangat bersyukur. Iya Pak, lalu ke depannya kira-kira apalagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Fister? Memang ke depannya Pak, setelah melakukan proses coaching hari ini, saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching supaya saya bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan teman-teman sejawat di sekolah. Nanti kedepannya juga ingin berlatih terus-menerus menggunakan teknik coaching, menggunakan alur Tirta. Oke, kalau boleh tahu Pak, kapan rencana untuk menerapkan ini? Ya, untuk penerapannya saya berusaha minggu depan karena saya harus meminta persetujuan dulu dari Ibu Kepala Sekolah terkait rencana berbagi saya dalam teknik coaching supervisi akademik ini. Dan saya juga akan melibatkan rekan-rekan sejawat. Oke, baik Pak. Kita sudah di penghujung pembicaraan. Apa sih yang Bapak dapat dalam proses supervisi yang sedang kita lakukan saat ini? Yang saya dapatkan dalam proses supervisi ini membantu saya dalam meningkatkan kualitas diri sebagai seorang guru, Pak. Membantu saya juga dalam menyusun sebuah rencana tindak lanjut untuk pengembangan mutu pendidikan dan juga
membantu saya sekali dalam menggali potensi dalam diri saya untuk membuat suatu keputusan yang bertanggung jawab. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Fister. Oke, baik Pak. Terima kasih ya untuk hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri perbincangan kita, ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Salam sehat, bahagia, dan jangan lupa tetap semangat Pak Fister ya. Terima kasih. Ya. Demikian untuk tugas modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Guru Fister dan Ibu Guru Adisti yang telah berkolaborasi dalam pemenuhan tugas ini. Semangat!